Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi IPA. Kelas 8, bab pertama ini adalah mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini Ibu ambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 semester 1 ya. Bagi kalian yang sudah mempunyai buku bisa disimak dan silahkan kalian siapkan alat tulis guna mencatat sesuatu yang perlu dicatat. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Jadi nanti ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang konsep gerak, yaitu tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Kemudian tentang sistem gerak manusia, yaitu tentang rangka, sendi, otot, gangguan dan kelainan pada sistem gerak, dan upaya pencegahan atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, kemudian adalah tentang sistem gerak pada hewan. Hewan yang ada di air, hewan di udara, dan hewan yang ada di darat. Nah, kemudian adalah tentang sistem gerak pada tumbuhan, tentang gerak endonom, hygroskopis, dan gerak esionom. Oke anak-anak, pernahkah sih kalian berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Nah, apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi gerak berikut ini dengan penuh semangat. Oke, langsung saja yang pertama yaitu tentang gerak lurus. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Misalnya dari titik acuan A ke B. Nah, itu namanya bergerak. Nah, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, atau bisa juga tidak beraturan. Nah, namun pada bagian ini, kita ini akan mempelajari bagaimana benda bergerak pada lintasan yang lurus. Nah, benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Sekarang anak-anak, coba amati gambar berikut. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Ya. Nah, misalnya jika diukur jarak rumah ke sekolah itu 2 kilo, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Pulang pergi, gitu ya. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0. Loh, mengapa? Kok bisa bernilai 0? Nah, ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Sekarang coba kita pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Nah, perhatikan gambar 1.3 di bawah itu ya. Pada tersebut tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon.
Nah, dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak atau simbol jarak itu S, setiap sekonnya, kalau waktu itu T ya, disebut sebagai kelajuan atau secara sistematis rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, kamu perhatikan itu ya. Jadi jaraknya itu 30 meter. Nah, waktu yang digunakan adalah 6 sekon atau 6 detik. Jadi setiap detiknya dia mampu melangkah sepanjang 5 meter gitu. Nah, kemudian saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi itu akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap waktu. Kan nggak mungkin kalian mau berangkat dari rumah ke sekolah sepeda kalian itu selalu 40 meter per detik gitu kan kadang berhenti, kadang pelan, kadang cepat seperti itu. Berarti kan gambar 1.6 ya. Nah, perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Nah, gambar 1.6 ini menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas. Itu akan dipercepat gitu. Sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat gitu. Kan mau berhenti jadi diperlambat. Nah, percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS ya. Jadi ada itu speedometernya menunjukkan 40, 60 gitu, 100 seperti itu. Nah, secara matematis percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa kalian pelajari. Ayo sekarang kita diskusikan sebentar ya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau dijadikan 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti pada tabel 1.2. Kalian perhatikan tabelnya itu gitu. Nah, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Coba diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, berhubung kita lagi pembelajaran jarak jauh, kita diskusikan bersama. Oke, apakah kamu telah menemukan besarnya perubahan kecepatan dalam setiap sekon? Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.2, nah dapat diketahui besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita lihat rumus yang tadi ya, di mana kecepatan awal itu adalah 72 km per jam atau dijadikan 20 meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan akhirnya 0 km. Kemudian perubahan waktunya 5 sekon. Nah, kemudian dicari percepatannya dengan rumus tersebut. Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan GLB sama GLBB itu apa sih? Jadi GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Nah, gerak lurus berubah peraturan atau GLBB adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap, akibat adanya percepatan rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier melainkan kuadratik.
Nah, ini adalah contoh soal GLBB. Bisa kalian baca ya di situ. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak di percepatan beraturan sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, nah percepatan yang dialami mobil tersebut itu berapa gitu. Kemudian yang kedua adalah buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Gitu. Kita cara mengerjakannya itu seperti ini. Jadi seperti ketika kelas 7 ya, kalau misalnya ada soal semacam ini ditulis dulu diketahui. Jadi kecepatan awal atau V0-nya itu kan 0 karena mobil mula-mula dari keadaan diam, makanya kecepatan awalnya itu 0. Kemudian kecepatan akhirnya atau VT-nya itu adalah 72 km per jam. Sedangkan T-nya atau waktu tempuhnya itu adalah 30 sekon. Nah, kemudian ditulis ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah percepatan yang dialami mobil. Kalau percepatan tadi kan simbolnya pakai A. Nah, kemudian dijawab, satuan kecepatan akhir harus diubah dari kilometer per jam menjadi satuan SI, yaitu dalam meter per sekon. Gitu. Jadi 72 km per jam itu diubah menjadi satuan SI, yaitu diubah menjadi meter per sekon. Nah, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, rumus menghitung percepatan ya dengan diketahui kecepatan awal, kecepatan akhir dan waktu tempuh, itu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah ya rumusnya itu adalah percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu atau T. Jadi 20, tadi kan 20 meter per sekon ya. Itu adalah kecepatan akhirnya dikurangi 0 karena kecepatan awalnya tadi kan diam mobilnya. Jadi 0 dibagi T, waktunya berapa? Dilihat di atas 30 sekon. Jadi 20 dikurangi 0 dibagi 30. Hasilnya adalah 2/3 meter per sekon kuadrat atau 0,67 meter per sekon kuadrat gitu. Cara menghitungnya adalah seperti itu. Jadi dilihat dulu soalnya seperti apa, ditulis diketahuinya, kemudian yang ditanyakan itu apa, baru nanti dicari rumusnya gitu. Nah, sedangkan soal yang kedua tadi ya, diketahui kecepatan awalnya adalah 0 karena buah kelapa jatuh bebas, bukan dilempar. Nah, sedangkan kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, waktu tempuhnya atau T-nya adalah 3 sekon. Yang ditanyakan kecepatan akhirnya itu berapa? Gitu. Nah, percepatan yang dialami buah kelapa adalah percepatan gravitasi atau percepatan alamiah yang diakibatkan oleh bumi. Gitu. Jadi rumusnya adalah VT atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan ini waktu gravitasi gitu. Kecepatan awalnya tadi 0 ditambah dengan percepatan gravitasinya tadi 10 dikali dengan waktunya 3 sekon, diperoleh kecepatan sebuah kelapa setelah jatuh itu adalah setelah jatuh selama 3 detik itu adalah 30 meter per sekon. 0 ditambah 10 kali 3, 30 meter per sekon gitu. Sekarang kita masuk ke gaya. Tadi gerak lurus, sekarang ke gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya, pada plastisin, kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan atau menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya.
Tahukah kamu, gaya apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada berapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun, pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Coba perhatikan gambar 1.7. Yang gambar A itu adalah seseorang hendak memanah, ditariklah panahnya itu. Kemudian yang B itu sedang mendorong meja, gitu. Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang yang didekatkan dengan sebuah paku besi. Seketika, paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Nanti kita akan bahas gitu. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk sementara video pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.